Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih, juga adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini, dan kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan untuk kita bisa dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam ibadah keluarga hari ini, walau secara online. Kiranya tidak menghilangkan rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memasukin pewartaan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Mampukan kami ya Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab ini, melalui Roh-Mu yang kudus, agar mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan jemaat-Mu dapat melakukan kehendak daripada yang Engkau inginkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, untuk ibadah keluarga pada sore hari ini 1 September 2021 diambil dari Mika 7 ayat 14, Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu,
kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut berbahagia ketika firman Tuhan boleh disampaikan dan kita boleh mendengarkannya dengan penuh sukacita, dengan harapan bahwasanya Allah yang maha besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita sebagai anak-anak pilihannya. Di dalam bacaan kita di Mika 7 ayat 14 hingga 20, dari sinode memberikan tema siapakah Allah seperti Tuhan? Siapakah Allah seperti Tuhan? Di dalam kitab Mika ini, arti Mika sendiri adalah siapakah Allah seperti engkau, seperti yang tertulis di ayat yang ke-18. Ini adalah kalimat tanya yang tidak perlu dijawab, sebab jawabannya pasti atau sudah tentu bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam hal apa tidak ada Tuhan seperti Allah Israel? Dalam hal bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni dosa umatnya dan berkenan kepada kasih setianya. Pengampunan dosa juga mempunyai arti Allah juga mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dalam bacaan ini, pada zaman itu dikisahkan bahwa kelakuan masyarakat atau umat pada saat itu sangat buruk, bahkan bersifat barbar. Kita bisa baca di Mika 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop kemerosotan akhlak Israel, di mana dikatakan di ayat yang pertama, celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susunan buah anggur, dan tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak lagi ada orang jujur di antara manusia.
Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Dan seterusnya hingga ayat yang ke-6. Berusaha menangkap dengan jaring artinya mempunyai sifat yang sangat buruk, yaitu ingin mencelakakan siapa saja. Apakah itu saudara sendiri, ataukah orang lain, ataukah sahabatnya, bahkan orang tua sendiri diperlakukan seperti itu. Perikop bacaan kita di ayat perikop kita di bacaan kita di Mika 7 ayat 14 hingga 20 merupakan bagian penutup dari keseluruhan kitab Mika yang berbentuk suatu nyanyian dan doa yang di dalamnya terkandung pengharapan kepada Tuhan yang mengasihi, yang mau menerima kembali umatnya yang berdosa dan mau bertobat. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Dia mau menerima kembali umatnya yang berdosa, bahkan mereka yang mau bertobat. Allah sangat menyayangi umatnya. Allah sangat menyayangi ibu bapak dan saya, juga adik-adik sekalian. Dengan kasih-Nya agar kita memperoleh sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terlepas dari segala kepurukan, segala persoalan yang menghadang, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali keluarga-keluarga mengalami suatu tekanan-tekanan kehidupan yang membuat mereka menjadi lemah. Apa saja yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini sehingga menjadi lemah. Tetapi melalui ibadah ini, saya mengingatkan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, untuk tidak lemah iman. Tetap kita berpegang teguh kepada kekuatan Allah sebagai sumber, sebagai segala sesuatu pengharapan di dalam hidup kita. Apapun pergumulan persoalan yang ibu bapak saudara-saudara alami, tetaplah kita memandang Kristus, kita memandang Dia yang telah berkorban untuk memberikan nyawanya, memberikan keselamatan bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Ada suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada umat tentang anak yang hilang. Saya yakin percaya ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saat ini beribadah secara online pernah mendengar dan membaca perumpamaan itu. Bisa kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Saya ceritakan sedikit saja. Ada seorang bapak mempunyai 2 anak, yang sulung dan bungsu. Tetapi si bungsu menuntut orang tuanya untuk membagi warisannya. Dibagilah warisannya itu. Akhirnya si bungsu ini keluar dari rumah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Dia pergi ke suatu tempat dan di sana dia hidup berfoya-foya, menikmati semua warisan yang telah orang tua berikan kepada dia. Pada satu titik terjadi suatu kelaparan yang hebat. Akhirnya apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, habis. Sehingga dia merasa lapar. Mau tidak mau, kalaupun lapar kan kita harus punya sesuatu untuk kita makan. Akhirnya dia harus bekerja kepada pemilik sebuah peternakan babi di sana. Bahkan saking laparnya dia meminta
ataupun makanan daripada babi itu pun sama pegawai-pegawai itu dia dikasih. Akhirnya kembali dalam pikirannya berkecamuk. Bapakku yang di sana memiliki pegawai yang banyak, makanan yang banyak, melimpah ruah, sedangkan aku di sini kelaparan. Akhirnya timbul dalam dirinya untuk kembali kepada Bapa. Dia berbalik untuk bertobat. Setelah dia kembali, belum sampai di rumah, bapaknya yang masih jauh melihat, berlari memeluk anak itu. Karena dia pikir bapaknya, ini anakku yang hilang, anakku yang mati, ini sudah kembali. Akhirnya dia perintahkan kepada para pegawainya untuk memberikan suatu pesta besar bagi anaknya, bahwa dia merasa anakku telah kembali, yang hilang ini, yang mati ini hidup kembali. Tetapi saudara yang pertama, saudara yang sulung ini merasa ada apa ini rumah rame-rame kan. Oh ternyata dia dapat informasi adiknya balik ke rumah. Dia protes sama orang tuanya. Kenapa Bapak memberikan penghargaan yang besar pada adik saya, sedangkan adik saya ini dulunya sudah gak baik sama Bapak, memfoya-foyakan, menghabiskan harta benda, melakukan pelanggaran di hadapan Bapak. Tetapi kenapa Bapak pas anak ini kembali, Bapak rayakan itu? Akhirnya bapaknya bilang, anakku, kamu sudah menikmati segala sesuatu bersama dengan aku. Tetapi ketika adikmu datang, adikmu yang hilang ini, adikmu yang dulu mati, dan adikmu sekarang bertobat untuk kembali. Ini menjadi sukacita bagi Bapak. Nah ini satu perumpamaan yang sangat luar biasa bagi kita untuk menguatkan bahwasanya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dari dahulu hingga saat ini adalah sama, mempunyai kasih, mengampuni. Oleh sebab itu ingatlah, dimanapun dan dikapanpun dan dalam situasi bagaimanapun, selalu ada harapan bagi kita umat yang percaya di dalam Yesus Kristus. Apapun pergumulan ibu bapak saudara-saudara yang sangat menghimpit ekonomi kita, pekerjaan kita di masa pandemi ini begitu berat, bahkan banyak keluarga-keluarga yang hancur. Sekarang kita masuk di dalam pendalaman teks bacaan kita. Di ayat yang ke-14 dan 15, bentuknya seperti Mazmur. Di dalam ayat ini terdapat sesuatu doa permohonan supaya Tuhan bertindak sebagai gembala dan tongkat di tangannya. Di dalam Mika 7 ayat 14 hingga 20, ayat-ayat ini adalah doa permohonan dan meminta Allah untuk menggenapi kata-kata di dalam ayat di Mika 7 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, di mana pengharapan baru bagi Sion. Perhatian utama Mika adalah supaya Allah sekali lagi akan memperhatikan Israel sebagaimana seorang gembala memelihara domba-dombanya. Karena di ayat yang ke-14 bacaan kita, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan dan seterusnya. Karena dengan tongkat mempunyai makna alat pelindung untuk menghalau musuh.
Seorang gembala pasti dia mempunyai tongkat untuk menghalau agar domba-dombanya tidak tersesat. Dan mempunyai maksud juga tongkat itu adalah untuk menghalau segala sesuatu. Entahkah itu binatang-binatang liar, entahkah itu musuh-musuh atau penjahat yang hendak merampas. Digambarkan umat Israel sebagai domba dan gembala itu adalah Allah sendiri. Umat Israel sebagai domba dan gembala itu adalah Allah sendiri. Dan tidak ada pernah saya dengar cerita seorang gembala ketika dombanya tersesat, dombanya sakit, dombanya hampir jatuh dari bukit, gembalanya diam-diam saja, santai-santai saja, tidak. Justru dengan cekatan gembala itu akan menolong, merawat, bahkan memberikan kesembuhan bagi domba-dombanya itu, agar domba-dombanya kembali bersukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati makanan yang Tuhan telah siapkan. Seperti di ayat yang ke-14, biarlah mereka makan rumput di Bacan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Artinya Allah tidak meninggalkan sejengkal atau sekecil apapun apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dan kita bisa bandingkan di ayat yang ke-14 itu dan ayat yang 15 itu dengan Mazmur yang sudah terkenal, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ketika kita, ibu bapak dan saudara-saudara membaca Mazmur ke-23, artinya bahwa Allah sebagai gembala sangat-sangat peduli kepada dombanya, sangat-sangat peduli. Karena sebagai domba, terkadang ada domba-domba yang nakal, ada domba-domba yang liar. Dia semaunya kepingin mencari makan yang jauh, tapi dombanya pasti menghalau dengan tongkatnya. Ayo balik lagi, balik. Artinya apa yang disediakan oleh gembala itu pasti yang terbaik. Tidak ada seorang gembala akan memberikan makanan kepada domba-dombanya, mengajak ke satu padang rumput yang hijau di tempat yang jauh, atau makanan yang tidak ada rumput-rumputnya. Tidak, pasti memberikan makanan atau rumput yang hijau, yang begitu segar sehingga domba-domba ini nyaman. Di situ ada minuman, air sungainya yang begitu jernih sehingga mereka, domba-domba ini, tidak merasa dibiarkan. Mari kita perhatikan di Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, yaitu gembala kita yang besar, Tuhan Yesus Kristus, selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa firman Tuhan. Ketika kita diingatkan bahwasanya gembala kita di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi ibu bapak dan saya.
walaupun harus menghadapi pergumulan dan tantangan. Kita lanjut Ibu Bapak, di ayat yang ke-16 dan 17. Di sana umat memohon agar Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti yang pernah terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Keajaiban-keajaiban apa yang dirasakan oleh umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Banyak sekali, tidak terhitung. Banyak sekali. Dan ketika kita juga menghadapi suatu persoalan, untuk bisa keluar dari persoalan yang satu ini, pergumulan itu janganlah kita hindari, tetapi kita harus melawan, kita hadapi persoalan itu bersama Tuhan. Kita memohon agar Tuhan memberikan kelegaan, bahkan kita dikeluarkan dari pergumulan itu, termasuk pada saat pandemi COVID-19 ini. Bersama pemerintah kita sama-sama untuk menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, agar pandemi ini berakhir dan hilang di muka bumi yang kita kasihi ini. Maksudnya apa? Supaya Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti dahulu yang terjadi ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, agar bangsa-bangsa melihat dan merasa malu betapa lemahnya mereka sebetulnya dibanding dengan keperkasaan Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dari dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Dan di dalam bacaan ini, lewat permohonan ini, melalui permohonan daripada Mika, terungkap bahwa umat Tuhan menderita akibat hukuman Tuhan yang mengakibatkan bangsa-bangsa lain merendahkan Tuhan Allah, dan terlebih lagi umat Israel. Karena apa? Itu terjadi kesalahan dari umatnya sendiri. Karena kemerosotan akhlak umat Israel yang saya sebutkan di pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ya kan? Di ayat yang ketiga dikatakan di pasal 7, mereka sudah cekatan dengan perbuatan jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberikan putusan sekehendak hatinya, dan hukum mereka putar balikan. Ini nyata dan fakta terjadi hingga sampai saat ini. Orang yang baik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu dan hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai gempar di antara mereka. Di ayat yang keempat di pasal yang ke-7 itu. Sehingga Allah menghukum agar umat kembali dan berbalik kepada Allah yang benar. Kembali di ayat yang ke-18 yang menjadi pokok bacaan kita. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ini merupakan suatu pengakuan iman umat Israel pada saat itu. Siapakah Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, dan bertahan dalam murkanya untuk selama-lamanya,
dan yang berkenan kepada kasih setia. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang mampu untuk bisa melakukan seperti ini, kecuali Allah di dalam Yesus Kristus. Terkadang kita ketika dihina, kita merasa marah. Kita dibuli, kita marah. Kita akan membalas dendam. Awas, dia sudah melakukan kejahatan kepada saya. Saya tidak akan mau mengampuni. Sehingga inilah yang menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena masalah penghakiman itu bukan urusan kita, biarlah itu urusan Tuhan. Kita doakan saja orang-orang seperti itu. Orang yang telah menjolimin kita, orang yang telah menghina kita, orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi doakanlah mereka, ampunilah mereka. Seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ayat 19 dan 20 sebagai bentuk penutup, itu merupakan doa dan permohonan umat, bahwasanya Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ini terkandung makna bahwa kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, yaitu dengan ungkapan menghapus kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dalam bahasa perjanjian barunya adalah menjadi manusia baru, adalah suatu pertobatan artinya. Sehingga janganlah ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, dijolimin, ya kan, dibully, janganlah kita membalasnya dengan jahat, tetapi ampunilah mereka dan doakanlah mereka supaya kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Kiranya apa yang telah kita dengar di dalam pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, menjadi kekuatan, dan bahkan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala nikmat dan berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terkhusus ya Tuhan, kami sudah boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami di dalam tugas pelayanan kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa dalam syafaat kami ini. Pergumulan dunia, bangsa dan negara, khususnya negara kami Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Kami yakin percaya Tuhan apa yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kami, khususnya di negara kami ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sudah banyak yang kami lakukan Tuhan. Tapi kami yakin percaya sesuatu ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati para medis, dokter, perawat, dan pekerja-pekerja kesehatan. Kau berikan kekuatan mereka ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi mereka untuk tetap setia, melayani, bahkan dengan penuh segenap jiwa mereka telah mereka berikan bagi kami yang menderita. Dengan melalui obat-obatan juga vaksin yang sudah boleh diberikan kepada masyarakat kiranya bermanfaat
menjadi kekuatan bagi kami, kekebalan tubuh kami, imun kami, untuk kami tidak terpapar COVID-19. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, terkhusus bagi pemerintahan kami dari pusat hingga sampai daerah-daerah tingkat RT dan RW. Engkau berkati mereka untuk boleh bekerja dengan penuh sukacita, mereka bekerja dengan rasa tanggung jawab, agar mereka menjadi panutan sebagai pemimpin, mengarahkan sesuatu yang terbaik dengan rasa keadilan, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami, agar kami juga anak-anak Tuhan tetap di dalam perlindungan kasih Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja terutama yang mengalami penghambatan dan pengerusakan. Tuhan, tiliklah mereka, berkati mereka, jaga mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun mengalami penghambatan. Berikan akal budi dan hikmat agar mereka tetap setia, berpengharapan di dalam Tuhan, tetap setia, dan tetap mengedepankan kasih yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, sehingga mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat dan simpatisan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, jemaat Sola Gracia Bogor, yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan yang jauh dari keluarga. Mereka yang studi, tugas belajar, melamar atau tes kerja, dinas di luar daerah, Tuhan berkati mereka. Tetap di dalam lindungan Tuhan, tetap mereka dijauhkan dari terpaparnya dari COVID-19 ya Tuhan, agar tetap mereka bersukacita dan pada saatnya mereka akan bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, seperti Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Bapak Kasih Taruna, Ibu Takdari, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Bapak Simanjuntak, Bapak Silalahi, Ibu Yeni, Ibu Erni, Ibu Parapat, Ibu Sumamungsong, Saudari Dorceranda, Bapak Weno, Ibu Abalulu, Ibu Mandagi, Bapak Sember, Ibu Jonipan Kamunte, Ibu Suyasti. Tuhan berkati, lindungi mereka melalui obat-obatan, makanan, bahkan yang merawat mereka Tuhan jaga, sehingga pada saatnya mereka bersukacita bersama Tuhan di dalam sukacita mereka dan mengalami suatu kesembuhan. Kami juga berdoa khusus bagi saudara kami, yaitu keluarga Ruben Lebang, keluarga Tri Lumombang, keluarga Arnolus Lilong, keluarga Yance Manusama. Berkatilah Tuhan keluarga-keluarga ini tetap bersukacita di dalam Tuhan, dalam lindungan berkat Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Tetap bersukacita di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Di dalam situasi apapun Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara sertijab utus sambut pendeta ya Tuhan. Pelaksanaan alih tugas ketua majelis jemaat yang akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Minggu 5 September 2021. Engkau berkati ya Tuhan acara kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir hingga selesai semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta, juga para majelis ya Tuhan, penatua dan diaken. Engkau lindungi mereka agar kami boleh melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami ketika kami juga boleh menghadapi persoalan dan pergumulan hidup ini. Tolong Tuhan, peliharalah kami untuk kami tetap bertahan di dalam pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna, yang jauh dari segala kebaikan ya Tuhan. Tetaplah Engkau hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu Bapak, saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat yang melakukan ibadah secara online, dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat atau lewat korsek atau via transfer bank. Dengan mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 57 ayat yang ke-10 hingga ayat yang 11, demikian firman Tuhan menyatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa, ya aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat rahmat yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Pada hari ini dalam ibadah keluarga ini kami sudah boleh dengan penuh sukacita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkannya dengan penuh ungkapan syukur dengan hati yang tulus. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini berguna bagi pelayanan dan kasih, terkhusus bagi gerejamu di GPIB Sola Gracia Bogor ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang kami hormati, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, hiduplah dalam kemuliaan Tuhan, karena kamu diutus mengundang orang untuk bertobat dan percaya pada keselamatan Allah. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.